Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang kalkulus vektor. Kali ini kita akan lihat teorema Stokes. Nah, terkait dengan integral garis dan integral permukaan, kita sudah bahas ada dua teorema yang sudah kita bahas, yakni pertama adalah teorema Green dalam bidang ya. Ini mengaitkan antara integral lipat 2 dan integral garis. Atau boleh dikatakan bahwa bagaimana cara mentransformasikan integral lipat 2 ya. Lipat 2 ke dalam integral garis. Atau sebaliknya. Itu diungkapkan oleh teorema Green ya. Kemudian yang kedua kita juga sudah bahas ada teorema divergensi Gauss. Ini berkaitan dengan transformasi integral lipat 3 ke dalam integral permukaan. Atau sebaliknya. Oke, itu dibahas. Jadi transformasi integral lipat 3 ke dalam integral permukaan atau sebaliknya dari integral permukaan ke integral lipat 3 itu menggunakan teorema divergensi Gauss ya. Kemudian dalam teorema Stokes ya, teorema Stokes itu menggabungkan kedua ini. Jadi bagaimana mentransformasikan integral garis ya, jadi integral garis yang langsung gitu. Transformasi integral garis dan permukaan atau transformasi integral permukaan ke dalam integral garis atau sebaliknya. Jadi sebetulnya saling terkait ya satu sama lain ya. Jadi ini teorema Stokes ini berlaku lebih umum ya. Bahkan teorema Green ini, teorema Green dalam bidang itu merupakan hal khusus nanti dari teorema Stokes. Ya. Nah, bagaimana teorema Stokes ini ya? Jadi misalnya kita punya sebuah permukaan, ya. Sekarang ini ada permukaan S. Permukaan S ini dilingkupi oleh, nah ini batas-batasnya kan berupa kurva ya, berupa kurva dalam lintasan tertutup, misalkan ini adalah kurva C. Misalkan orientasinya seperti ini. Nah, ya. Nah, kalau orientasinya berlawanan arah dengan putaran jarum jam, nah, normal dari permukaannya, nah itu katakan ke sini ya, jadi kita bisa gunakan aturan apa namanya. Jadi kalau putaran skrup, bayangkan ya, kalau skrup putar arah putaran jarumnya, maka skrup akan maju ke arah atas. Ini adalah arah normalnya ya. Ini normalnya, misalnya normal dari S ya. Oke. Nah, tentu saja sebaliknya kalau seandainya putarannya terbalik ya, orientasi dari lintasannya terbalik jadi searah putaran jarumnya, maka berarti normalnya ke bawah. Kalau seandainya saya gambarkan lagi bahwa ini ada permukaan S, nah, tapi orientasinya begini, nah maka normalnya arahnya ke bawah sini ya.
Nah, Stokes menyatakan bahwa misal ada S, itu adalah permukaan yang dibatasi oleh kurva tertutup atau lintasan lah ya. Lintasan tertutup C ya. Seperti di sini ya. Kemudian misal pula kita punya misal ada fungsi vektor f(x, y, z). Jadi f(x, y, z) adalah fungsi vektor yang kontinu ya, pada permukaan S dan memiliki turunan parsial pertama ya. Turunan parsial pertama. Turunan parsial pertama yang kontinu pula ya, yang kontinu pada suatu domain lah ya, pada sebuah domain yang meliputi atau mencakup S ya. Jadi S itu adalah bagian dari domain di mana f, x, y, z atau fungsi vektor ini kontinu ya. Maka integral permukaan ya, dari del cross F dot n dA itu sama saja dengan integral garis pada lintasan tertutup C. Nah, ini tanda ini kan menyatakan lintasan tertutup ya. Dari F dot R aksen T dt. Jadi ini ungkapan ini disebut sebagai teorema Stokes ya. Ini yang disebut dengan teorema Stokes. Nah, dalam hal ini R aksen ya, ini adalah vektor singgung pada kurva C. Jadi kalau saya gambarkan di sini, misalnya suatu saat dia ada di sini atau di sinilah ya, maka ini adalah vektor singgungnya. Ya. Ini R aksen T, di mana T adalah panjang busur dari lintasan C. Ya. N-nya sendiri tentu saja adalah vektor normal satuan dari S ya. N adalah vektor normal satuan ya dari S. Kemudian R aksen T itu atau dr dt ya. Dr dt itu adalah vektor singgung ya.
pada C ya. Vektor singgung pada C. Kemudian ya T-nya sendiri adalah panjang kurvanya ya. Panjang busur C lah ya. Oke. Oke, jadi N-nya adalah vektor normal. Kemudian R aksen T adalah vektor singgung satuan dalam hal ini ya, sorry ya, ini vektor singgung satuan ya. Pada C, kemudian T adalah panjang busur dari C. Oke. Jadi ini adalah transformasi dari integral permukaan. Ini curl ya, curl F ya, atau del cross F atau nabla cross F NDA. Ini integral permukaan sama dengan integral tertutup pada lintasan C dari F dot R aksen T dt. Sebagai contoh kita lihat misalkan diketahui S adalah permukaan paraboloida ya. Z sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Dibatasi oleh atau dengan X tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, Z sama dengan 1 ya. Sebagai batasnya ya. Kemudian fungsi vektor f x, y, z sama dengan y min x, y, z kontinu pada S ya. Nah, hitung. Pertama, integral f dot R aksen T dt. Yang kedua, integral S dari del cross F atau curl F dot N dA. Nah, C-nya ini adalah lintasan yang tertutup yang melingkupi S ini nanti ya. Kita lihat.
Jadi kalau digambarkan dalam sistem koordinat Kartesian, ya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini ada paraboloida Z sama dengan X kuadrat Y kuadrat, ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 di sini. Kemudian kalau X-nya berapa ya? Kalau X-nya 1, Y-nya 1, berarti Z-nya 2, ya. Atau lingkaran berjari-jari akar 2. Namun kalau Z-nya sama dengan 1, berarti ini lingkaran berjari-jari 1. Jadi ketika Z-nya 1, ini akan berupa lingkaran berjari-jari 1. Jadi kalau digambarkan akan berbentuk lingkaran ini, ya. Kalau saya di atas ini akan berupa lingkaran. Nah, ini, ya. Pada saat Z sama dengan 1, dan nanti kira-kira bentuknya akan seperti ini, ya. Nah, ya. Jadi permukaannya yang mana? Permukaannya yang ini nih, ya. Oke, permukaannya ini. Nah, lalu C-nya yang mana? C itu adalah lintasan yang melingkupi permukaan ini, berarti ini C-nya, ya. C-nya adalah, ini bisa kita ambil begini. Nah, ini C. Oke, ini C-nya. Permukaan S-nya yang ini permukaan S-nya. Ya, permukaan ini, ya. Kemudian ya, ini ketika tadi Z-nya di sini 1, ya. Ini Z-nya 1. Ini titik nolnya, ya. Kita akan hitung integral dalam lintasan tertutup C ini, ya. Dalam lintasan tertutup C. Kita bisa nyatakan permukaan S, ya. Permukaan S sebagai apa namanya? Dalam ungkapan parametrik, ya. Jadi R-nya. Nah, ingat R itu adalah X, Y, Z. Nah, kita gunakan persamaan parametrik, ya. Kita pilih karena ini berbentuk paraboloida, ya. Berarti X-nya menjadi lingkaran, ya. Berarti apa itu? Lingkaran berjari-jari 1, Z-nya 1 kan, ya. Berarti X-nya adalah cos T, Y-nya adalah sin T, kemudian Z-nya adalah Z-nya ini, ya. Berarti Z-nya adalah 1, ya. Oke. Jadi Z-nya adalah cos kuadrat T ditambah dengan sin kuadrat T sama dengan 1. Oke. Kemudian kita dapatkan turunannya, ya, terhadap T, berarti R aksen T, vektor singgung satuannya, ya. Itu berarti turunan dari ini adalah cos min sin, ya. Min sin T, ini untuk menjawab A, ya. Min sin T, kemudian cos T, dan ini berarti 0, ya, turunannya. Kemudian kita ubah F-nya menjadi berbentuk sebagai fungsi dari T, ya. Ft-nya kan ini, Fx-nya kan ini, Y min X, YZ. Berarti kita ganti Y-nya oleh sin T, berarti sin T, min X, X-nya adalah cos T, berarti min cos T, YZ, Y kali Z, Y-nya adalah sin T, Z-nya adalah 1, berarti sin T di sini, ya. Sin T. Nah, kita dapatkan sekarang F dot R aksen T, ya. Di F dot R aksen T, berarti kita akan dapatkan ini. Sin T min cos T sin T didotkan dengan
min sin T cos T, 0. Sin kali min sin, berarti min sin kuadrat ya. Min sin kuadrat ditambah min cos dikalikan dengan cos, berarti jadi min juga ya. Min cos kuadrat T ditambah sin T dikalikan dengan 0, berarti tambah 0. Nah, ini kan tidak lain adalah apa? Min sin kuadrat T ditambah cos kuadrat kan ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, berarti ini adalah hasilnya minus 1 ya. Minus 1. Oke. Dengan demikian, kita akan dapatkan integral pada lintasan tertutup C dari F dot R aksen T dt berarti sama saja dengan apa ini? Ini kan 1 ya. Berarti sama aja dengan integral dalam lintasan tertutup C 1 dt. Atau integral dt. Nah, ingat C itu adalah lintasan tertutup. Lintasan tertutup yang mana? Ya, ini nih. Nah, sementara T kan busur kan ya? T adalah panjang busur ya. Berarti adalah panjang busur dari lintasan tertutup ini. Ini berupa apa? Berupa lingkaran. Berarti sama saja dengan apa? Sama saja dengan jadi ini nih. Ini tidak lain apa? Keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. Itu panjang busur T itu dalam lintasan C atau panjang busur C ya. Sama dengan keliling lingkaran ini. Lingkaran berjari-jari berapa? Lingkaran berjari-jari 1 ya. Lingkaran berjari-jari 1 ya. Berjari-jari 1. Dengan demikian 2VR ya, keliling lingkaran ya. Berarti ini 2V. Oh, maaf, F-nya negatif 1 ya, berarti ini minus. Oke, ini minus, ini berarti apa? Minus ya. Jadi hasil dari integral tertutup ini adalah minus 2V ya. Sekarang kita lihat integral permukaan S N TA ya. Ingat kalau kita ingin langsung mendapatkan integral permukaan itu kan bisa kita gunakan transformasi terhadap integral lipat 2 ya. Oke, integral lipat 2. Jadi integral S dari del cross F dot NDA itu kan bisa ditransformasi ke integral lipat 2 dalam daerah R dari berarti fungsinya ini ya. Del cross F dot N gitu kan. N U V du dv. Di mana R adalah daerah yang atau bidang ya pada sistem koordinat UV. Nah, kalau kita ambil di sini, kalau kita proyeksikan permukaan S ini terhadap bidang XY, itu kan akan berupa sebuah lingkaran ya. Dia akan berbentuk lingkaran seperti ini persis ya. Dia akan berupa sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 ya. Oke, jadi ini yang ini nih, ini adalah daerah R ya. Atau proyeksi dari permukaan S ini terhadap ini. Berarti R-nya jari-jarinya 1 ya. Di X-nya 1, di sini 1, berarti di sini Y-nya min 1, di sebelah belakang berarti X-nya min 1. Begitu kita pilih U-nya adalah X ya. Jadi parameternya U-nya adalah X. Kita pilih parameter. U-nya adalah X, kemudian V-nya adalah
Y ya. Jadi U sama dengan X, V sama dengan Y. Ini berupa lingkaran. Kalau berupa lingkaran, ya, berupa lingkaran, kita bisa, nah, nantilah belakangan transformasinya ya. Jadi kalau U sama dengan X, V-nya sama dengan Y, NUV ya, NUV. Nah, kita harus dapat dulu. Oh ya, kita harus tahu dulu apa namanya del cross F-nya ya. Oke, del cross F-nya. Itu dulu kita dapatkan ini apa namanya fungsi vektor yang barunya. Jadi del cross F-nya, del cross F-nya. Saya pindah dua saja ya. Pindah. Oke. Kita dapat dulu del cross F-nya. Nah, ini kan I, J, K, gitu kan ya. Do X, do Y, do Z, F-nya. Nah, tadi F-nya apa ya? F-nya adalah Y min X, YZ. Ya. Berarti pertama, nah, I kali determinan. Nah, kalau I, berarti ini dihapus, ini dicoret, berarti tinggal ini. Do Y, ya. Do Y, kesini kalinya ya, ini kali ini. Tapi bukan dikali, sebenarnya di apa? Diturunkan ya. Do Y dari YZ. Berarti apa itu? Z ya. Do Y dari YZ adalah Y. Dikurangi do Z dari min X. 0 ya. Berarti ini udah. Kemudian berikutnya min J. Kalau J kita ambil, ini coret nih, ini hilangkan. Berarti ini hilangkan, berarti tinggal ini nih. Do X dari YZ. Do X dari YZ adalah 0 ya. 0. Dikurangi ini ke sini. Do Z dari ini. 0 juga. Ya. Kemudian ditambah K. Kalau K ini hilang nih. Berarti tinggal ini nih. Do X dari min X berarti min 1. Kemudian do Y dari, dikurangi do Y dari Y. Berarti dikurangi lagi dengan 1. Sehingga kita dapatkan ini berarti, kita ungkapkan dalam ungkapan vektor ini ya. Berarti Z ya. Berarti Z, koma. Yang ini adalah 0 ya. 0. Kemudian yang ini adalah min 2. Oke. Z, 0, min 2. Ya. Nah, jadi kalau kita pilih parameternya tadi, X sama dengan U ya. X sama dengan U, kemudian Y sama dengan V, maka Z itu kan tadi sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ya. Berarti sama saja dengan apa ini? U kuadrat ditambah dengan V kuadrat. Maka persamaan parametrik permukaan S ya. R, U, V, berarti kan X, Y, Z ya. Berarti U, V, U kuadrat ditambah dengan V kuadrat.
Nah, kita ingin dapatkan normalnya nih, ya. Normalnya berarti apa? Normalnya RU cross RV, ingat ya. Jadi kita harus dapatkan dulu RU-nya, turunan parsial dari R terhadap U. Berarti ini 1 ya, ini turunannya 0, ini turunannya 2U ya. Kemudian RV, berarti do R, do V. Turunan terhadap V, yang ini 0 ya. V turunan terhadap V adalah 1, kemudian ini 2V. Maka normalnya adalah apa? Normalnya adalah NU, V-nya adalah RU cross RV, gitu kan ya? Nah, kembali kita hitung determinannya, berarti I, J, K, berarti 1, RU dulu ya, 0, 2U, kemudian 0, 1, 2V ya, 0, 1, 2V. Oke, berarti N, U, V sama dengan pertama ini I ya. Kalau diambil I, ingat ini kali ini berarti ini ke sini ya. Ini berarti ini kali ini 0 dikurangi ini kali ini. Dikurangi 2U berarti min 2U ya. Min 2U. Kemudian untuk J negatif ya. J, kalau J ini hilang ini, berarti tinggal ini dengan ini. 1 dikurangi dikali dengan 2V berarti 2V. Dikurangi 0 kali 2U berarti 2V ya. 2V. Berikutnya plus K ya. Kalau K, maka tinggal ini dengan ini. Berarti 1 kali 1 dikurangi 0 kali 0 berarti 1 ya. Ungkapkan dalam notasi dalam ungkapan vektor yang sederhana berarti minus 2U, minus 2V, 1. Gitu kan ya? Sehingga kita akan dapatkan berikutnya adalah del cross F didotkan dengan N ya. N. U, V. Nah, del cross F-nya kita ganti dengan menjadi dalam parameter U dan V. Berarti apa ini? Z-nya kita ganti dengan apa? Ini, U kuadrat tambah V kuadrat ya. Berarti jadi U kuadrat tambah V kuadrat, 0, min 2, didotkan dengan ini, min 2U, min 2V, 1. Berarti hasilnya apa ini? U kuadrat ditambah V kuadrat dengan min 2U, berarti min 2U, U kuadrat plus V kuadrat. Berikutnya ditambah 0 ya, karena 0 dikalikan dengan min 2V adalah 0. Berikutnya di min 2 dikalikan dengan 1, berarti min 2. Berarti dikurangi 2. Oke, atau boleh kita tulis ini berarti min 2 dalam kurung U dikalikan dengan U kuadrat plus V kuadrat ditambah dengan 1. Oke, ini hasil kali dari del cross F dengan vektor normalnya. Maka kita akan dapatkan sekarang integral dalam permukaan S dari del cross F dot NdA itu akan sama saja dengan integral dalam permukaan R dari del cross F dot N UV du dv. Berarti, nah ini boleh duanya kita keluarkan lah ya. Jadi min 2 integral dalam daerah R dari U kuadrat plus V kuadrat plus 1 du dv. Nah, kalau kita perhatikan tadi bahwa
bidang R ini kan tadi berupa lingkaran berjari-jari satu. Maka ini akan lebih mudah kalau kita ubah ke sistem koordinat polar, ya. Jadi kita ubah ke dalam sistem koordinat polar. Kalau dalam sistem koordinat polar ya berarti kita ambil U-nya adalah, ini kan menjadi apa namanya? Ini kan tidak lain luas ya, DUDV adalah luas ya. Ya, jadi dalam sistem koordinat polar DUDV itu tidak lain luas, jadi R, DR, d theta, ya. Kemudian U-nya adalah cos theta atau R cos theta, ya. Kemudian V-nya adalah apa namanya? Jadi U-nya adalah R kali cos theta, kemudian V-nya adalah R sin theta. Maka tadi integralnya ini ya. Kita tulis ini, saya tulis lagi ininya. Integral S del cross F NDA integral tadi kan R dari ada min 2 di sini. U kuadrat plus V kuadrat ditambah 1 DU dV ya. Jadi min 2 kita ubah dalam koordinat polar berarti U-nya adalah R cos theta ya. R cos theta dikali dengan U kuadrat ditambah dengan V kuadrat. Tidak lain apa? R kuadrat cos theta kuadrat ditambah dengan R kuadrat cos theta kuadrat. Tidak lain R kuadrat ini ya. Oke. Ditambah dengan 1. Dikalikan dengan DU dV-nya kita ganti dengan R dr d theta. Berarti min 2 integral. Nah, jadi ini berarti R pangkat 3 ya. R pangkat 3 cos theta ditambah dengan, ini ke sini masukkan R ya. R dr d theta. Nah, R-nya batasnya dari mana? R-nya tadi kan jari-jarinya satu, jadi dari 0 sampai 1. Theta-nya sendiri kan satu lingkaran penuh ya. Jadi yang luar di theta berarti 0 sampai 2 pi. Satu lingkaran penuh. Kemudian R-nya 0 sampai 1, jari-jarinya 1 ya. Dari jari-jari 0 sampai jari-jari 1. Oke. Kita tinggal proses saja ini ya. Berarti min 2 integral 0 sampai 2 pi, kita proses yang dalam dulu. Ini berarti 1/4 R pangkat 4 dikalikan dengan cos theta ditambah dengan setengah R kuadrat dengan batas 0 sampai 1 d theta, gitu kan ya? Berarti sama dengan min 2 integral 0 sampai 2 pi. Berapa ini hasilnya? Kalau kita masukkan 1 berarti 1/4 ya. 1/4 cos theta ya. 1/4 cos theta ditambah dengan setengah ya. Oke. Ditambah dengan setengah. Dikurangi kalau kita masukkan 0. Berarti 0. Oke, berarti ini ya. D theta. Oke, pindah sini. Berarti sama dengan cos theta integralnya apa? Integral sin theta ya. Oke. Sin theta. Berarti minus 2 dalam kurung. Ini berarti 1/4 sin theta ditambah dengan setengah theta ya. Dengan batas 0 sampai 2 pi. Kita masukkan. Kalau kita masukkan ke sini, ke min 2 masukkan sin 2 pi, 0 ya. Ditambah dengan setengah kali 2 pi, berarti V ya. Oke. Dikurangi kalau 0. Sin 0 adalah
0, kemudian sin, ini sorry, setengah kali 0, 0, berarti ini 0. Berarti yang hasil dari ini adalah pi ya, sehingga hasil akhirnya adalah 2pi. Min 2pi. Oke, ya. Nah, dari sini jelas bahwa tadi hasil yang pertama juga 2pi ya. Jelas bahwa integral pada permukaan terhadap C dari F dot R aksen T dt itu sama dengan integral dari S, di mana S dilengkapi oleh C ya, dari del cross F dot N PA. Jadi ini semacam verifikasi lah dari teorema Stokes ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita gunakan hitungan integral permukaan ini relatif lebih panjang ya dibandingkan dengan menggunakan langsung integral garis pada permukaan tertutup C. Oke, jadi teorema Stokes ini mengaitkan antara integral permukaan dengan integral garis pada lintasan tertutup ya. Jadi lintasan tertutup C yang melingkupi dari permukaan S itu sendiri. Oke. Mungkin sementara kita berikan satu contoh saja dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan contoh-contoh berikutnya pada video berikutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.